Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallah. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Muhammad Syakir, yang membersamai pertemuan KKJ kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus KKJ, sekaligus juga guru-guru di sekolah sekecamatan Medan Denai. Ini guru agama, Pak. Iya. Ini kalau guru agama sebenarnya saya senang juga, Pak. Karena ini yang saya hadapi sebenarnya barangkali udah lebih syekh-syekh lagi, Pak. Ahli-ahli juga sebenarnya. Ya mudah-mudahan saya berharap tadi disampaikan oleh abang dan saya. Ini Bang Azwar, kami kenal dari dunia kepenulisan, sudah beberapa kali. Ya beberapa kali juga memberikan tulisan. Partnernya adalah Bang Azwar. Ya. Saya berharap bahwa kegiatan KKJ kali ini bisa terus berlanjut ya. Saya dulu sekaligus perkenalan singkat ya. Waktu di Siantar, penempatan saya pertama dulu di Siantar, ngajar di MIN Matang Siantar 4 tahun. Ya sempat aktif juga di KKJ. Nah, jadi kami dulu ya pertemuan rutin seperti ini juga, Pak. Tapi yang paling repot saya ingat betul buat soal. Jadi meriksa soal guru-guru ya, soal yang kemudian diujikan se-madrasah di Kabupaten Siantar itu. Jadi ini memang penting ya untuk silaturahmi, pembelajaran juga ya untuk guru-guru agama. Tapi kemudian saat ini saya tugas di MAN 1 di Serdang, lokasi Tanjung Morawa. Ya, sebenarnya sama-sama guru agama juga seperti Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu saya yakin lebih berpengalaman ini. Jadi pertemuan kita hari ini saya bukan bermaksud tidak mengajari ya Bapak Ibu, tapi kita saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan pada kesalahan. Alhamdulillah, sangat bersyukur hari ini bisa berkumpul bersama Bapak Ibu di pertemuan ini. Ya, salawat dan salam kita hadiahkan kepada sosok inspirasi sejati yang beliau Nabi Muhammad SAW juga seorang guru. Kalau saya melihat bagaimana buku-buku tentang Nabi Muhammad, ada juga salah satu buku yang menerangkan bagaimana karakter Nabi sebagai seorang guru. Jadi ternyata dalam diri Nabi Muhammad banyak mimpi-mimpi yang beliau tunjukkan ketika mengajar atau berinteraksi kepada umatnya pada waktu itu. Jadi ya bagi kita guru, tetap Nabi Muhammad SAW yang menjadi rujukan kita untuk mengajar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini temanya bina mental. Sebenarnya udah guru-guru ini mentalnya udah kuat, Pak. Kalau dibicara mental, saya mikir guru-guru ini wah, sudah sangat luar biasa. Seharusnya pun kurang tepat nih kayaknya bina mental ini.
Karena dari segi mentalitas, saya yakin guru-guru di Indonesia ini sudah sangat luar biasa. Jadi lebih contoh ini sharing. Iya. Sering ya. Saya hari ini tertarik membahas tentang temanya mengkilaukan peran guru. Walaupun sebenarnya ya, guru itu sudah berkilau ya. Tidak perlu dikilau-kilaukan lagi. Kita semua tahu bagaimana sangat besarnya peran guru untuk kehidupan kita. Ya, kalau seorang guru memang sangat sulit ya kemajuan yang bisa dicapai oleh bangsa ini. Ya. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan mengkilaukan guru sehingga kemudian dapat menjadi permata-permata yang menerangi siswa-siswi kita. Nah, ini saya ambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Beliau memaparkan bahwa ada beberapa poin yang bisa menjadikan kita manusia menjadi layaknya permata yang berkilau, yang berharga, bernilai. Ini juga terkait dengan fungsi kita sebagai guru yang bernilai bagaikan permata. Apa itu? Kata Imam Al-Ghazali, yang pertama, guru yang bagaikan permata yang berkilau itu adalah guru yang memaksimalkan peranan akalnya dengan baik. Kok bisa itu? Karena memang ketika peranan akal ini kita maksimalkan, terutama dalam mengajar, ini pasti akan menimbulkan, menciptakan proses mengajar yang baik, yang menyenangkan. Interaksi dengan siswa ketika memaksimalkan peranan fungsi akal kita ini, maka kita akan berupaya menciptakan metode dalam mengajar yang baik, pendekatan sosial dengan siswa, komunikasi yang baik dengan orang tua. Maka ini memang wajar kalau Imam Al-Ghazali meletakkan akal yang mampu membuat kita bagaikan permata. Guru dapat menjadi permata dengan memaksimalkan peranan akal sehat kita. Kadang-kadang hari ini banyak berita-berita bagaimana guru yang kadang-kadang menjadi korban tentang kemudian juga interaksi antara guru dan siswa. Nah, untuk memperbaiki hal itu, perbaikan menggunakan peranan akal yang sehat ini perlu terus kita lakukan. Jadi akal menjadi permata dalam kehidupan kita, juga bagi seorang guru. Kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali juga menekankan bahwa agama yang dekat dengan profesi kita, agama ini menjadikan kita permata, berharga, berkilau, bernilai. Kalau guru-guru paham. Jadi yang kita ajarkan ini adalah hal-hal yang sangat mulia. Kalau kita melihat dari ini memang fenomenanya siswa-siswa dari segi akhlak mungkin agak terjadi dekadensi penurunan. Ini SD ya, SD juga begitu. Kalau saya di Alia, ya gitu juga. Kadang-kadang ya sabar-sabar ya dulu. Dulu kalau di MI, kalau saya melihat kadang lebih enak MI sih. Ada kalau sisi MI lebih SD lebih kata. Kalau MI dia lebih kompleks. SMA apa aja permasalahannya.
Nah, maksud saya adalah ya agama ini ya permata, berharga. Inilah kita ajarkan di sekolah. Dan terkait dengan penggunaan fungsi akal tadi, bahwa pembelajaran agama kita upayakan bagaimana bisa menyenangkan. Saya Bapak Ibu di Alia ini pembina ekskul KKD, kursus kader dakwah. Itu sangat sedikit peminatnya. Jadi siswa ini kecenderungannya sekarang sukanya yang apa ya, happy yang menurutnya itu ya menyenangkan. Ada game-gamenya. Kalau bagi siswa itu macam saya dari pembina ekskul dakwah agama tadi KKD, kursus kader dakwah, sangat sulit mencari siswa yang berminat ke sini. Hanya belasan. Bahkan kalau pertemuan mingguannya ya bisa dihitung ya. Artinya apa? Nah, ini peran kita, mutiara, permata di bidang agama tadi. Terkait juga dengan ya kita berusaha melakukan pendekatan yang lebih menarik ya, menarik terhadap. Kalau sekarang apa Gen Z Bang? Gen Z. Memang pendekatan sekarang ini perlu lebih ekstra. Kalau siswa sekarang Pak, ada interaksi sedikit, lebay. Jadi memang perlu pendekatan yang lebih khusus ya, lebih friendly. Nah, agama kalau kita melihat ya juga menerangkan tentang itu. Bagaimana pendekatan hablum minan nas, hubungan sosial. Nah, ini perlu kita lakukan sebagai guru yang kemudian mengajar di madrasah. Ketika ini ya pembelajaran yang kemudian humanis, pembelajaran agama yang kemudian disenangi oleh siswa, maka ini yang membuat tercetaknya ya, permata-permata siswa-siswa yang kemudian memahami ya bagaimana pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang terkait dengan keagamaan. Kemudian yang ketiga, ini pembahasan dari Imam Al-Ghazali juga terkait dengan guru atau insan yang membagikan permata. Jadi insan atau guru yang mengajar dengan memiliki sikap al-haya. Al-haya itu apa Bang? Ini ya. Malu. Rasa malu, rasa tanggung jawab lah kita artikan dalam menjalani profesi. Nah, ini sangat penting. Permata ya bisa kita bayangkan Bapak Ibu, bisa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini di sekitar kita, itu tugas kita juga sebagai seorang. Rasa malu ini memang kadang-kadang kalau kita melihat agak ini ya, menurun lah, memudar. Dan kalau kita lihat berita-berita, kalau dia anak SMA itu apa ya, dibeli motor, itu banyak juga. Beli motor dan kadang dia kalau di istri mungkin nggak begitu, tidak terlalu apa ya. Tapi ada juga berita-berita istri yang dari segi apanya pergaulannya dan mulai mengenal pacaran juga. Nah, terutama yang kelas tinggi, kelas 5, kelas 6. Allah. Iya, betul. Ya, apa tadi? Terlalu bersemangat. Iya, seperti itu. Nah, jadi al-haya. Nah, ini perlu kita tekankan kepada siswa kita. Meningkatkan atau menumbuhkan rasa malu. Kadang-kadang kalau kita lihat ya,
dari segi interaksi mulai berkurang. Kalau saya di alien juga kadang-kadang siswa itu kadang apa ya? Ya kan kayak sebaya pernah kita guru-guru ini. Nah, kadang dia dari segi sikap, ini dari segi dilakukan kita dari di guru agama untuk menanamkan rasa malu terhadap siswa-siswi. Sesuai dengan pesan Imam Ghazali tadi, ya rasa malu ini yang kemudian menjadikan kita sebagai permata, berharga, berkilau. Kalau guru misalnya yang dia memiliki kepekaan atau rasa malu tadi, maka kemudian berusaha kita mengajar dengan tanggung jawab yang tinggi, ya, terus meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Ya. Sekarang lagi booming deep learning, ya, deep learning atau metode-metode lain. Nah, ini juga kaitannya dengan hal-hal rasa malu yang menimbulkan tanggung jawab kita dalam mengajar sesuai dengan profesi kita. Dan kemudian outputnya ketika kita mengajar dengan baik, siswa-siswa kita harapkan juga bisa muncul sifat al-haya, rasa malu. Malu dia kalau menjadi siswa atau anak yang tidak tanggung jawab misalnya tugasnya. Malu dia misalnya kalau meninggalkan sholat dan sebagainya. Nah, ini sangat penting. Kemudian yang berikutnya terkait juga dengan insan atau guru yang berkilau bagaikan permata. Berikutnya adalah amal soleh. Jadi guru yang berkilau itu menyadari bahwa tanggung jawabnya mengajar adalah sebagai bentuk amal soleh di kehidupan. Dan ini juga perlu kita tekankan kepada siswa-siswa kita. Kadang-kadang anak-anak kita ini apa bang ya, dia sekolah gitu aja. Sekolah disuruh orang tua ya datang, ada PR kerjain. Kalau ditanya misalnya tujuan dia sekolah kaitannya dengan amal soleh misalnya, nah, ini barangkali dari siswa-siswa kita banyak yang belum begitu tahu kalau sekolah itu menuntut ilmu itu adalah kewajiban dari agama dan itu termasuk dari amal soleh, amal kebaikan. Nah, jadi permata-permata ini kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang guru, ya, guru yang menggunakan memaksimalkan peran akal sehingga kemudian bisa menerapkan metode pendekatan terhadap siswa, terhadap masyarakat, kemudian guru yang bisa menerapkan menyadari bahwa tugas kita adalah bagian dari mengamalkan agama, guru yang kemudian bertanggung jawab dengan memiliki rasa malu kalau tidak menjalankan tugas dengan baik, dan terakhir adalah menyadari bahwa setiap perbuatan kita adalah amal soleh. Nah, ketika guru menyadari tentang permata-permata ini, maka dia akan menjadi guru yang berkilau. Dan outputnya, ini sering kita dengar, kalau gurunya baik, ya, maka insya Allah ini juga akan berpengaruh terhadap murid-muridnya. Kalau gurunya bagaikan permata, berkilau, bercahaya, maka kemudian muridnya pun insya Allah akan tertular pantulan cahaya-cahaya dari guru, sehingga muridnya itu juga menjadi juga berkilau bercahaya. Maka sebenarnya tugas guru ini sangat
berat ya tanggung jawabnya, mengubah akhlak, memberikan ilmu. Tapi gitu pun apa ya, proses-proses yang dilalui sangat panjang ya. Saya untuk sertifikasi dan panjang prosesnya ada yang sangat lama. Tapi mudah-mudahan kita berharap bahwa ya ada perubahan-perubahan sehingga guru-guru bisa mengajar dengan fokus ya, fokus, bisa betul-betul mengubah ya, sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh negara kita ini. Nah ini permata-permata ya. Kalau mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru-guru yang permata tadi, yang berkilau, yang bisa menjadi cahaya untuk murid-murid kita. Dan ini juga sesuai dengan apa yang Allah tekankan ya tentang penciptaan kita. Apa yang Allah tekankan? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan kondisi yang sebaik-baiknya. Untuk mendukung kondisi yang sebaik-baiknya tadi, Allah melengkapi dengan permata-permata yang telah kita paparkan di awal tadi. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi permata-permata ya, guru-guru yang kemudian mengemban tugas untuk mengubah pembersamaan, membimbing anak-anak kita. Saya pikir itu Bapak Ibu sharing-sharing kita pada kesempatan kali ini. Ya, kalau fundamental tadi judulnya, rasanya dari segi guru mentalnya sudah sangat luar biasa. Nah, jadi kita sharing-sharingnya pada kesempatan kali ini. Ya. Dan saya tidak ada kapasitasnya untuk mengajari guru-guru. Nah, karena saya Bapak Ibu guru sudah sangat berpengalaman saat menghadapi siswa-siswa. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.